Ustadz, salam kenal, saya Dika. Oh, dipakai lagi kacamatanya. Silau ya. Iya. Dika, silakan Dika. Ya. Sebelumnya Ustadz, sebelum saya bertanya, izinkan saya sedikit bercerita. Jadi saya ini beberapa tahun terakhir ini sedang mendapatkan ujian berupa kehilangan, Ustadz. Jadi kehilangan keluarga, bisa disebut harta, atau juga ada kehilangan yang saya kehilangan kesempatan yang saya rasa itu tuh bisa membuat diri saya bisa lebih baik lagi. Pertanyaan saya ada dua, Ustadz. Yang pertama, apa iya semakin besar ujiannya, semakin berat ujiannya, Allah akan ganti dengan yang lebih besar lagi? Kemudian yang kedua, perihal ikhlas, Ustadz. Mungkin akan terdengar agak dosa ya, cuman saya kok merasa ikhlas itu bohong ya, karena yang saya rasakan beberapa tahun ini, saya tuh menjalani hidup terpaksa kemudian terbiasa. Jadi saya tuh ingin bertanya yang kedua, gimana sih cara dan rasanya ikhlas itu? Pertama, kalian boleh menyimpulkan ini subjektif. Dari pengalaman hidup saya juga punya pengalaman yang mungkin gak mudah juga dari masa kecil. Sebagian dari pengalaman itu saya pernah curhat ke Kak Buni dalam perjalanan. Dan Kak Buni sebagai teman dekat saya juga banyak mendengar cerita-cerita yang unik-unik dari pengalaman hidup saya. Hasil dari sejarah kehidupan saya menyimpulkan bahwa emang kayak gitu rumusnya. Hal jazaul ihsan, ini kalau pakai dalil ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan satu ihsan kecuali ihsan? Ihsan di sini artinya sesuatu yang lebih. Kalau kebaikan yang lebih. Kalau ujian yang lebih. Kalau balasan yang lebih. Adakah satu ihsan? Adakah balasan satu ihsan kecuali ihsan yang lain? Ini kalau pakai dalil. Dan saya percaya itu. Terserah kalian. Saya punya pengalaman hidup, saya punya sejarah, dan saya percaya bahwa ihsan itu dibalas ihsan. Allah nggak pernah menzolimi sekecil zarrah pun hak kita dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Walaupun kebaikan itu sifatnya pasif, yaitu kesabaran, ketabahan, bertahan, nggak nyerah dulu. Bukan yang aktif beramal soleh, bertahan aja. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Intidharul faraj minallah ibadah. Menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah ibadah. Nunggu aja. Tadi saya bilang, saya udah ada satu hal yang saya tunggu udah 12 tahun. Berarti saya udah beribadah 12 tahun loh. Selama saya masih menunggu. Kecuali kalian udah berhenti menunggu. Udahlah, saya gak berharap lagi. Udahlah, kayaknya gak ada. Berarti kalian berhenti beribadah. Hadisnya kan gitu kan. Intidharul faraj minallah ibadah. Dalam hadis yang lain, intidharul faraj minallah afdalul ibadah. Menunggu datangnya jalan keluar dari Allah itu sebaik-baik ibadah. Jadi kalau saya menunggu sebuah kejutan yang saya harapkan 12 tahun yang lalu sampai sekarang belum saya dapatkan, berarti selama 12 tahun ini saya sedang melakukan afdalul ibadah. Apa itu afdalul ibadah? Kalau yang sunnah, malamnya tahajud, siangnya puasa sunnah, sedekah, tilawah, itu afdalul ibadah. Kalau ziarahnya umroh, itu afdalul ibadah sunnah. Kalau yang wajib, sholat wajib, puasa Ramadan, haji, itu nggak masuk. Yang disebut dengan afdalul ibadah di sini afdalul ibadah yang sunnah. Berarti selama 12 tahun malamnya saya tahajud, siangnya saya puasa Senin Kamis walaupun saya nggak puasa. Kenapa? Karena saya berstatus sedang menunggu datangnya keajaiban dari Allah, jalan keluar dari Allah. Itu yang saya percaya. Dan beberapa kasus yang saya udah lewatin karena jalan keluarnya udah ada, menjadi bukti bahwa apa yang Allah janjikan itu tidak pernah diingkari. La yukhliful mi'ad. Ada yang sudah saya lewati, ada yang belum saya lewati. Yang belum saya lewati saya masih menunggu, karena yang sudah saya lewati menjadi bukti bahwa itu ada. Ini pegangan saya, ini prinsip saya. Terserah kalian menyimpulkannya subjektif, tapi prinsip ini ada dalilnya. Dan prinsip ini pernah saya buktikan dalam kehidupan saya di masa lalu. Dan itulah pegangan saya. Mungkin kalian punya pengalaman yang berat. Kalian ada di fase ketika saya dulu ada di situ. Gimana kalau ketika saya dulu belum membuktikan apa-apa? Sebetulnya enggak juga sih. Karena saya udah punya bukti itu sejak saya kecil tadi kan. Saya bayi ada cerita,
saya anak-anak ada cerita, saya ABG ada cerita, saya remaja ada cerita, saya pemuda ada cerita, sampai saya dewasa ada cerita. Jadi bukti-bukti itu nggak satu. Ketika bayi ada bukti bagaimana Allah menolong saya. Ketika masih anak kecil umur SD ada bukti bagaimana Allah menganugerahi saya banyak anugerah dari setiap ujian. Ketika SMP juga ada, SMA juga ada, kuliah juga ada, udah menikah juga ada, punya anak juga ada, anak masih kecil ada, anak udah SD ada, anak sekarang udah remaja ada. Jadi setiap penggalan-penggalan hidup saya itu ada banyak bukti kalau Allah itu nggak pernah ninggalin saya, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji kepada saya bahwa bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan semakin besar kesulitan semakin besar kemudahan. Yang kedua, katanya ikhlas itu kayak nggak real. Seringkali kita terpaksa lalu terbiasa. Apa sih arti ikhlas? Sebetulnya teori ikhlas ini bukan teori agama aja. Dalam mental health juga ada teori ikhlas, namanya the power of acceptance, kekuatan dari penerimaan. Dan itu adalah salah satu di antara kunci kesehatan mental. Ketika seseorang bisa menerima kenyataan, bisa berdamai dengan kenyataan, apapun prosesnya, apakah awalnya terpaksa atau dari awal dia memang udah lillahi ta'ala, intinya akhirnya dia menerima. Maka ketika dia menerima, saat itu juga dia merasakan kenyamanan hidup. Ketika dia udah mulai bisa berdamai, dia mulai merasakan kenyamanan hidup. Tapi bukankah kalau kita bisa berdamainya karena Allah itu jauh lebih baik daripada berdamai karena terpaksa, karena terbiasa? Nah pertanyaannya, gimana cara kita menerima karena Allah, berdamai karena Allah? Balik lagi kepada konsep ridho, konsep ikhlas. Siapa yang berdamai menerima sesuatu karena Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasan untuk dia. Kalau kita menerima sesuatu karena terpaksa, nggak punya pilihan, karena udah terbiasa juga dengan hal itu, ya udahlah, kita cuma menjalani kenyataan hidup, nggak lebih dari itu. Menurut saya sih sayang banget ya, karena tidak ada yang berubah tapi rewardnya beda. Kenapa kita nggak ngambil reward yang lebih, sementara nggak ada yang berubah dari kenyataan itu? Kita sama-sama nerima. Yang satu nerimanya karena terpaksa, karena sudah terbiasa. Yang satu lagi nerimanya karena Allah. Penerimanya nggak ada yang berubah, kenyataannya nggak ada yang berubah, tapi hasilnya beda sekali. Kenapa nggak makanya dalam Islam teman-teman, amalan yang paling ringan tapi paling dahsyat hasilnya itu niat. Niat itu nggak ada effort loh, nggak ada niat. Kamu lagi ngapain? Lagi berniat? Nggak ada kan? Nggak ada. Niat itu nggak ada effortnya. Karena niat itu amalan hati. Jadi sekedar kalian men-switch isi hati kalian dari yang tadinya gak jelas kenapa, gak jelas karena siapa, gak jelas untuk apa, tiba-tiba kalian switch menjadi lillah. Itu langsung berubah yang tadinya gak berpahala jadi berpahala. Niat doang loh, belum berbuat apa-apa. Makanya dalam Islam ada istilah ta'addudin niyah, perbanyak niat. Contoh, kalau ada, nih ulama yang bilang, kalau ada yang mengetuk pintu rumah saya malam-malam, saya akan berdiri di belakang pintu dan saya akan menyusun 10 niat sebelum saya buka pintu. Sebelum saya buka pintu, saya akan punya 10 niat. Namanya ta'addudin niyah, memperbanyak niat. Niatnya apa? Ya Allah, kalau yang ketuk pintu ini orang miskin minta sedekah, saya akan kasih dia sedekah. Kalau yang ngetuk pintu ini anak yatim, saya akan santuni dia. Kalau yang ngetuk pintu ini ulama, saya akan belajar ilmu kepada dia. Kalau yang ngetuk pintu ini adalah murid, saya akan ajarkan ilmu kepada dia. Kalau yang ngetuk pintu ini adalah musafir, saya akan berikan dia tempat tinggal. Kalau yang ngetuk pintu ini adalah misalnya apa, saya akan, pokoknya 10 kebaikan dia niatkan, baru dia buka pintu. Pastinya cuma ada 1 dari 10 itu kemungkinannya, tapi dia dapat pahala seperti beramal 10 amal soleh. Itu dahsyatnya Islam. Jadi kenapa harus melakukan sesuatu tanpa niat? Niat itu kan akad. Niat itu akad, berakad aja sama Allah. Ya Allah, aku terima ini karena aku percaya Engkau tidak ingkar janji. Ini karena Engkau ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Udah, cuman merubah itu. Gak ada yang berubah dari kenyataan kita. Jadi gak gara-gara kalian niatkan karena Allah terus jadi lebih susah. Enggak juga. Malah yang terjadi setelah itu, hidup kalian akan diberikan reward khusus oleh Allah sendiri. Dan saya percaya dengan argumen tadi yang pertama. Jadi belajar untuk men-set up niat kalian sesering mungkin.
tajdid, refresh niat kalian sesering mungkin. Kenapa? Karena niat itu sendiri adalah amal solih. Belum beramal apa-apa, baru niat doang udah beramal solih.